Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat selalu buat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, meskipun di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita di kimia dasar, yaitu tentang gaya antar molekul cairan dan padatan. Oke, langsung saja. Kalau kita ingat materi-materi sebelumnya ya, tentang sifat gas, cairan, kemudian padatan ya. Kalau gas itu jarak antar molekulnya itu sangat besar gitu ya. Kemudian bahkan yang gas ideal itu kita menganggap tidak ada tumbukan antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya gitu ya, sehingga pergerakannya juga bebas gitu. Kemudian ukurannya atau dia akan selalu sesuai bentuk wadahnya gitu ya. Nah, itu untuk gas gitu. Kemudian kerapatannya juga sangat rendah, yaitu beberapa sifat gas itu, sehingga sangat mudah untuk dimampatkan, very compressible gitu ya. Itu untuk gas. Itu sangat berbeda nanti dengan cairan dan padatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bahwa kalau ada dua keadaan atau wujud materi itu ada dua macam gitu ya. Itu atau dikatakan, nah ini nanti terminologinya adalah terminologi fase gitu ya. Nah, apa itu fase gitu ya? Fase merupakan bagian homogen suatu sistem yang bersentuhan dengan bagian sistem yang lain, tetapi dipisahkan dengan batas yang jelas. Jadi misalnya ada ini ya, contohnya ini di dalam air gelas minuman yang segar gitu ya. Nah, ini ada padatan es, kemudian ada ini sirup misalnya atau jus gitu ya. Kemudian yang tentu saja yang homogen, kemudian di atasnya itu ada udara gitu ya. Jadi di sini ketika ini padatan es itu nanti akan bersinggungan dengan air minumnya gitu ya, cairannya, sirupnya gitu ya. Nah, ini sama-sama masing-masing punya homogen gitu, tetapi dipisahkan oleh batas yang jelas. Nah, ini nanti kita melihatnya sebagai dua fasa gitu ya. Fasa padatan yaitu es, dan fasa cairnya itu sirupnya misalnya. Atau ini di ini ketika dengan di atasnya itu fase cairannya, kemudian ada fase gas ya. Nah, itu adalah fase gitu ya. Oke, nah kita akan melihat di dalam masing-masing fase itu ya. Kita akan ke gaya antar molekul. Gaya antar molekul, jadi di dalam fase yang homogen tadi kan ada gaya tarik-menarik antara molekul yang satu dengan molekul yang lain. Nah, itu disebut sebagai gaya antar molekul. Ya. Kemudian ada juga gaya intramolekul. Nah, ini gaya yang ada di dalam molekul. Itu apa? Kita sudah bahas sebelumnya tentang ikatan, gitu ya. Nah, ikatan antar atom. Nah, ini akan menimbulkan gaya intramolekul. Jadi gaya yang ada di dalam atom, di dalam molekul. Jadi gaya antar atom itu dinamakan gaya intramolekul. Kalau dalam bahasa Inggrisnya intramolekular, kalau yang antar molekul itu intermolekular gitu ya. Internasional berarti
antar nation, antar bangsa gitu ya. Nah, kalau intra itu di dalam, intramolekular, di dalam molekul. Apa bedanya gitu ya? Mana yang lebih kuat? Gitu. Nah, kalau di dalam ini ya, gaya antar molekul, jadi ini ya, tadi kan kita sudah bicara tentang fase gitu ya. Nah, air gitu ya. Air itu molekul air, kalau dia dalam bentuk cairan, jarak antar molekulnya kan berdekatan. Sedangkan ketika dalam bentuk gasnya itu sangat berjauhan gitu ya. Nah, ini. Nah, untuk memisahkan, nah karena di dalam fase cair itu nanti gaya antar molekulnya itu lebih kuat dibanding gaya antar molekul ketika dalam fase gas gitu ya. Nah, untuk memisahkan antar molekul ini ya, 1 mol air gitu ya, supaya jadi dari air itu menjadi gas itu dibutuhkan 41 kJ gitu ya, untuk menguapkan air. Nah, ini adanya gaya antar molekul. Tetapi di dalam air gitu ya, ada ikatan O dengan H gitu ya. Nah, di dalam 1 molekul air untuk memutus ikatan O dengan H, jadi memisahkan atom-atom O dengan H yang di dalam molekul air sebanyak 1 mol, itu dibutuhkan ini energi 930 kJ. Berarti sangat-sangat besar dibandingkan ini ya. Jadi gaya antar molekul itu relatif lemah dibandingkan gaya intramolekular gitu ya. Jadi yang ada di dalam atom-atom itu ikatannya kuat sehingga membentuk molekul. Kalau sudah membentuk molekul itu atom-atomnya itu memerlukan energi yang besar untuk memisahkan. Tetapi ketika antar molekulnya, molekul air yang satu dengan yang lain itu berdekatan, nah itu bisa bentuknya menjadi cairan. Itu kalau mau dipisahkan nanti kan jadinya jaraknya yang jauh, itu menjadi gas. Nah itu dibutuhkan energi sekian untuk 1 mol air ya. Nah, biasanya gaya antar molekular itu jauh lebih lemah dari gaya intramolekular ya. Atau intermolekular itu lebih lemah dibanding intramolekular. Oke, nah gaya antar molekul yang diukur itu apa? Itu biasanya itu adalah titik didih. Nah, titik didih ini karena merubah dari fase cairan menjadi fase gas. Ya, tadi kan sudah kita sampaikan bahwa fase gas itu jarak antar molekulnya berjauhan, gitu ya. Sedangkan fase cair itu lebih berdekatan. Nanti yang padatan juga seperti itu. Atau titik leleh. Nah, titik leleh. Nah, ini tentu saja beda ya. Nanti kerapatannya jauh lebih rapat ya, sehingga di padat itu lebih rapat. Kenapa? Sehingga dia tidak bisa bergerak. Sedangkan di dalam bentuk cairan itu molekulnya masih bisa bergerak sehingga bisa mengalir. Kemudian entalpi penguapan. Entalpi penguapan. Kemudian ada entalpi peleburan, delta H fusion, gitu ya, peleburan. Kemudian entalpi sublimation, ini perubahan dari fase padat menjadi gas, gitu ya. Nah, itu beberapa yang gaya antar molekul yang biasa kita ukur. Gitu ya. Nah, kemudian gaya antar molekul yang lain, yaitu gaya dipol-dipol atau kita lihat gaya apa namanya. Nah, bagaimana interaksi antar molekul satu dengan molekul yang lain? Nah, salah satunya itu adalah gaya dipol-dipol. Nah, ini terjadi kalau molekul-molekul itu adalah molekul polar. Kemarin kita sudah sedikit mengenal ikatan kovalen, kemudian ada kovalen polar, ada senyawa ionik gitu ya. Nah, kita bicaranya adalah molekul, berarti ikatannya adalah kovalen. Nah, itu ada kovalen murni, ada kovalen polar. Nah, kalau kovalen polar berarti di situ ada bagian yang cenderung ke arah elektropositif, ada yang cenderung ke elektronegatif. Nah, ada perbedaan polaritas gitu ya.
Nah, kalau ada perbedaan polaritas, nah kemungkinan akan tersusun ini ya, kalau yang polaritasnya sama kan tolak menolak ya. Nah, supaya tak terjadi tarik menarik, ya biasanya ini ya, gayanya itu atau polaritasnya yang berbeda, yang berdekatan. Nah, kira-kira kalau disusun molekul-molekulnya ya seperti ini, yang berdekatan itu yang berbeda polaritasnya gitu ya. Nih, ya berbeda polaritasnya, sehingga dia ikatannya relatif kuat ya. Ini dalam padatan itu susunannya kira-kira seperti ini, beraturan gitu ya kalau padatan. Nah, tetapi antar molekulnya nanti dia tidak bisa bergerak biasanya ya. Oke, kemudian gaya yang bekerja pada ion dan molekul polar. Nah, ini biasanya terjadi di dalam larutan. Ya. Kalau di dalam larutan, senyawa itu kemarin sudah kita bahas juga, kalau senyawa ionik itu kalau dimasukkan ke dalam air gitu ya, itu akan terlarut menjadi ion-ionnya dengan umumnya. Gitu ya. Nah, antara ion dengan molekul polar ini juga terjadi interaksi. Jadi ini ya, karena ada kecenderungan dari molekul yang polar itu, ada yang cenderung atau kerapatan elektronnya tinggi, cenderung negatif, dan kerapatannya rendah, cenderung positif gitu ya. Nah, ini ketika ada ion juga akan terjadi interaksi gitu ya. Yang ini bermuatan positif ionnya, kation gitu ya. Ya tentu saja akan didekati dengan bagian molekul polar yang elektronegatif gitu ya. Maaf ya. Nah, sedangkan yang anion gitu ya, anion itu akan cenderung didekati oleh molekul yang bagian elektropositifnya gitu ya. Nah, ini adalah gaya ion dipol gitu ya. Nah, ini ya, yang berlawanan tentu saja yang contohnya ini ya, natrium iodida atau natrium klorida. Nah, kalau di molekul air ini ya natriumnya gitu ya. Ini ininya besar gitu ya, tetapi muatannya positif 1. Sedangkan ini molekul air bagian oksigen itu elektronegatif. Ini interaksinya lebih lemah dibandingkan ini ya, Mg2+ gitu ya. Kenapa Mg2+ itu lebih kuat? Karena ini jari-jari ionnya itu lebih kecil, sehingga lebih dekat ke inti, sehingga lebih mudah untuk menarik elektron yang ini. Jadi interaksinya jauh lebih kuat gitu ya. Oke, ini ya, gaya dipol ini termasuk gaya van der Waals gitu ya, antar atom atau antar ion. Oke, kemudian ada gaya dispersi. Ini terjadi kalau dipol-dipolnya itu terinduksi sementara gitu ya. Jadi aslinya itu atom netral atau molekul yang netral, relatif netral. Kemudian karena di dekatnya itu ada yang bermuatan gitu, maka dia akan terinduksi, sehingga akibatnya dia terjadi interaksi gitu ya. Adanya kation. Nah, ini apa namanya, yang tadinya molekul ataupun atom yang bermuatan netral gitu, molekul gitu ya umumnya. Nah, ini karena ada kation. Nah, ini kation kan cenderung menarik elektron ya. Nah, elektron, ini terinduksi. Jadi ada polar sementara gitu ya. Jadi elektronegatif, sehingga yang ini elektropositif. Nah, ini terjadi interaksi. Nah, ini gaya yang seperti ini itu adalah gaya dispersi gitu ya. Interaksi dipol terinduksi ion. Nah, kalau yang ini terinduksi oleh senyawa-senyawa yang lebih polar gitu ya. Oke. Nah, keterpolaran atau polarisability gitu ya. Kemudahan terganggunya distribusi elektron di dalam suatu atom atau molekul gitu ya.
ini akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah elektron. Jadi kalau semakin banyak elektron, nah ini akan semakin mudah untuk dibuat atau diinduksi gitu ya, sehingga nanti gaya antar molekulnya itu akan relatif lebih kuat ya. Semakin banyak awan elektron yang menyebar, itu juga akan menyebabkan keterpolarannya meningkat. Gaya dispersi biasanya meningkat seiring dengan peningkatan massa molar. Contohnya ini ya, CH4 kemudian diganti F4. Nah, ini massa molarnya kan meningkat, diganti CCl4 itu jadi meningkat lagi, diganti CBr4 meningkat lagi ya. Nah, ini gaya antar molekulnya karena ini tadi terinduksi, kemudian dia mudah jadi yang menjadi relatif lebih polar, maka interaksinya menjadi lebih kuat. Buktinya apa? Buktinya jadi melting point-nya. Ini kan melting point. Ini gaya antar molekul ya, di sini ada gaya antar molekul. Nah, itu akan semakin besar gitu. Ini titik lelehnya itu minus 182, jadi 100 minus 150, ini minus 23. Kemudian ini 90 derajat gitu. Ini makin tinggi, makin besar ini kayaknya. Titik leburnya makin tinggi, berarti gaya antar molekulnya juga makin kuat ya. Ini meningkat, ininya juga meningkat. Oke, nah sekarang kita coba dipikirkan, apakah jenis gaya antar molekul yang terjadi dari molekul-molekul berikut ya. Oke. Untuk HBr kira-kira apa? Coba ditebak. Untuk CH4 apa? Untuk SO2 apa? Bagaimana cara menganalisisnya? Oke. Ya, kalau teman-teman menebak ini gayanya adalah gaya dispersi, itu ya, betul ya. Jadi ini adalah molekul polar gaya dipol-dipol gitu ya. Maaf, kok kayak dispersi, gaya dipol-dipol. Nah, ini ya, karena ini HBr ini termasuk molekul polar gitu. Maka interaksi antar molekulnya ya yang paling dominan adalah gaya dipol dengan dipol. Tetapi juga terdapat gaya dispersi. Kalau CH4 gimana? CH4 itu non-polar ya, CH4 itu non-polar, sehingga dia akan mengalami gaya dispersi gitu ya. SO2, kalau SO2 gimana? SO2 itu kira-kira gambarnya seperti itu. Ini kira-kira molekulnya polar atau non-polar? Bending, tidak seimbang kiri kanan. Ini kelihatannya seimbang, tetapi ini tidak. Ini termasuk molekul polar, gitu ya. Kayak dipol-dipol. Ya kalau di molekul polar itu ya meskipun ada dipol-dipol ini yang dominan gitu ya, tetapi juga bisa ada gaya dispersi. Gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Jadi ada gaya dipol-dipol, ada gaya dispersi. Gitu. Nah, ini ada ikatan hidrogen, ini gaya antar molekul juga. Ini adalah jenis khusus interaksi dipol-dipol. Nah, ini juga dipol-dipol antara atom hidrogen di dalam ikatan polar, gitu ya, seperti N dengan H, O dengan H, atau F dengan H, dengan atom yang elektronegatif ONF gitu ya. Nah, jadi kalau dia hanya itu terikat pada atom-atom ini, nanti ada atom O, ada atom N, ada atom F itu berdekatan, itu bisa membentuk yang namanya ikatan hidrogen. Gitu ya. Bisa yang sama, bisa juga yang berbeda. Nah, contohnya di dalam molekul air, di dalam air, gitu ya. Air, ini molekul air ada OH gitu ya.
kemudian ada OH. Nah, ini hidrogen. Nah, ini kalau berdekatan dengan, nah ini kan elektropositif ya, O-nya itu elektronegatif. Nah, ini kalau berdekatan gitu kan, tadi kan gaya dipol-dipol. Nah, tetapi ini spesial gitu ya, untuk OH ini termasuk spesial gitu. Ini lebih kuat interaksinya. Jadi seolah-olah gitu ya, seolah-olah ya, ini akan membentuk ikatan baru gitu, seolah-olah. Kenapa? Karena ini termasuknya elektronegatif dan ini elektropositif gitu ya. Khusus ini ya, untuk atom H dengan atom-atom khususnya NOF gitu ya. Ini ya, bisa dengan yang sama, bisa yang berbeda. Ini ada ini amonia dengan air, ini bisa saja seperti ini. Ini amonia dengan amonia, ini amonia dengan HF, ini H2O dengan NH3, ini NH3 dengan HF. Ya, ini contoh-contohnya ikatan hidrogen. Ini secara umum dituliskan seperti ini, di mana A dan B itu bisa N, O, atau F. Hanya 3 atom yang elektronegatif ini dengan atom H yang bisa membentuk ikatan hidrogen, ya. Ini ikatan hidrogen. Ya, ini seolah-olah. Oke, jadi kira-kira ini ya. O itu elektronegatif, H itu elektropositif gitu ya. Yang elektronegatif dengan elektropositif kan berdekatan. Ini ikatan antar molekulnya tadi dipol-dipol, tetapi ini spesial gitu ya. Ini ya, NOF itu di sisi ini. NOF ini paling elektronegatif. F itu kan paling elektronegatif. Nah, kenapa kok bisa spesial gitu ya? Kalau kita lihat beberapa senyawanya, kita lihat boiling point-nya atau titik didihnya gitu ya. Ini ya, CH4. Ini titik didihnya itu masih di minus. Ini kemudian CH4 kan C-nya itu golongan 4 ya, N itu golongan 5 gitu ya. O itu golongan 6, HF itu golongan 7. Nah, ini kan yang paling elektronegatif sebenarnya F. Nah, ini titik didihnya meningkat ke 1. Padahal kalau ini ya di ini periode berikutnya, ini kenaikannya kan ini. Ini justru yang di periode 2 ini ya, periode 2 ini titik didihnya lebih tinggi daripada yang periode 3, sedangkan yang ini di golongan 4A ini naik gitu ya. Ketika periodenya naik, ininya naik. Tetapi ini periodenya 1, ini periode 2 malah turun gitu ya. Kenapa gitu ya? Nah, karena ini spesial gitu ya. Jadi spesial. Ini ya. Massa molar turun, titik didih itu mestinya turun gitu ya. Ini massa molar turun, titik didih turun. Ini kan kenaikan massa molar gitu ya, dengan H2 gitu. Naik, ini turun berarti turun gitu ya. Tapi ini kok malah naik gitu. Ya, spesial untuk nah, untuk H2O ini kenapa kok lebih tinggi? Ini kalau N itu punya pasangan elektron bebas cuma 1 gitu ya. Kemudian ini HF itu ini punya H3 tetapi N-nya itu cuma punya 1, HF itu punya H-nya cuma 1, O2 H2O itu O-nya punya dua pasang elektron bebas dan punya 2 atom H, sehingga dia akan mudah untuk membentuk ikatan hidrogen itu dari 1 ini membentuk 2 ikatan hidrogen. Kalau ini bisanya membentuk ikatan hidrogen ya H-nya dengan HF, kemudian ini F-nya itu dengan H dari HF ini. Tapi ini bisa dari ini, jadi ada 4 di sekelilingnya. Ini 4 tetapi ini. Nah, ini lebih kuat gitu ya. Oke. Nah, itu tadi kalau ini. Sekarang kita ke wujud cair gitu ya. Oke, kalau kita wujud cair ini kan jarak antar molekulnya sudah relatif padat gitu ya, relatif dekat. Tapi dia masih bisa bergerak. Nah, ini ketika dengan di atasnya ada fase gas, ini ada yang namanya tegangan permukaan.
Itu energi yang dibutuhkan untuk menarik atau memperluas permukaan sebesar satu satuan luas. Oke, ini gaya antar molekulnya untuk cair ini relatif kuat gitu ya. Tegangan permukaannya juga tinggi. Ini energinya untuk menarik atau memperluas permukaan itu cukup besar. Oke, kemudian kita lihat gaya tarik menarik antar molekul yang sama itu disebut sebagai kohesi gitu ya. Kemudian ini kohesi itu adhesi itu gaya tarik antar molekul yang berbeda. Jadi antara cairan dengan cairan itu gaya kohesi. Sedangkan antara cairan dengan wadahnya itu nanti gaya adhesi. Nah, tinggal mana yang lebih kuat gitu ya. Kalau nanti ini ya adhesinya lebih kuat ya permukaannya cekung. Kalau kohesinya yang lebih kuat maka dia akan cembung. Ini ya. Oke, untuk yang cair itu kita mengenal yang namanya viskositas. Gitu ya. Ini adalah ukuran hambatan suatu fluida untuk mengalir. Viskositas. Oke, ini hambatan untuk mengalir. Nah, ini beberapa jadi gaya antar molekulnya itu kuat gitu ya. Kalau gaya antar molekulnya kuat, viskositasnya tinggi. Oke. Ini gaya antar molekulnya di dalam air ini ya, aseton itu 3 kali ini gaya antar molekulnya relatif lemah dibanding air gitu ya. Air itu lebih tinggi gitu ya. Ini sebelum banget ya. Oke. Ini viskositasnya. Air itu adalah substansi yang unik gitu ya. Ini kalau kita lihat struktur 3 dimensinya dari air yang bentuk air padat atau es gitu ya. Itu strukturnya seperti ini. Kalau kita lihat kerapatannya gitu ya, kerapatan air gitu. Kalau kita naikkan suhunya ini dari minus 20 ini segini. Ini naik gitu ya, kerapatannya. Di 0 itu malah tinggi. Tapi yang paling tinggi itu justru bukan di 0 derajat. Tetapi kerapatan air paling tinggi itu adalah di 4 derajat ini. Terus kemudian kerapatannya turun lagi, densitasnya. Ya, densitasnya itu 1,00 itu pas di 4 derajat gitu ya. Itu densitasnya. 1 gram per mililiter, benar-benar 1 gram per mililiter itu. Kalau suhunya di 20 derajat itu nanti sudah nggak pas 0,99 berapa gitu. Kalau di 80 ini sudah rendah. Oke. Nah, sebenarnya air itu tidak lebih rapat dibanding es itu tidak lebih rapat dibanding air. Itulah kenapa kalau es kok ternyata es itu kalau ditaruh di air gitu ya itu mengapung gitu ya. Kalau kerapatannya lebih besar maka es itu tenggelam gitu ya. Nah, oke. Tetapi bagaimana ketika di danau yang membeku gitu ya. Prosesnya seperti apa kok bisa gitu ya. Nah, sebenarnya kan bagian atas itu dingin gitu ya. Nanti dingin, yang dingin kemudian kalau misalnya tadi suhunya 20 kena udara dingin turun, kerapatannya naik. Nah, makanya dia akan turun. Air yang dingin itu akan turun ke bawah. Akan turun ke bawah. Yang hangat akan naik. Nah, begitu ada sirkulasi gitu ya. Naik. Tetapi ketika sudah
dingin 4 derajat gitu ya. 4 derajat ini kerapatannya paling tinggi, tetapi ketika turun lagi, sudah turun lagi, kerapatannya mulai naik. Jadi sudah tidak bisa yang sudah di bawah 4 derajat, misalnya yang paling atas itu sudah 2 derajat, itu sudah nggak bisa turun lagi. Ya sudah, berarti dia kalau kena udara yang lebih dingin lagi, dia akan turun membeku gitu ya. Membeku ya di atas saja, nggak bisa turun, karena di bawah itu yang misalnya yang di bawahnya yang suhunya 4 derajat itu kerapatannya lebih tinggi, sedangkan yang 0 derajat kerapatannya lebih rendah, jadi tetap di atas. Makanya di bagian ini yang membeku permukaan saja, yang di bawahnya enggak. Nah, mungkin yang di bawah itu suhunya lebih ya, kalau ada yang 4 derajat itu kan yang paling tinggi gitu kerapatannya. Oke, sekarang kita lihat untuk padatan kristal. Memiliki keteraturan yang kaku, yang menjangkau jauh atom-atomnya, molekul-molekulnya atau ion-ionnya menempati suatu tempat tertentu, gitu ya. Ini kalau padatannya kristal. Kalau padatannya amorf, itu tidak memiliki susunan yang tertata baik dan keteraturan molekul yang menjangkau jauh. Ini nanti sel satuan ya, nanti padatan nanti kisi gitu ya satuannya. Sel satuan adalah satuan struktur dasar yang berulang pada padatan kristal. Jadi kalau ini berulang gitu ya, ini bentuk kristal itu padatannya berulang seperti ini. Ini sel satuan. Makanya kemarin kalau senyawa ionik itu nanti membentuk kristal itu biasanya bukan molekul gitu ya. Nah, itu padatannya adalah kristal. Diambil satu unit itu isinya apa, paling perbandingan. Nah, ini disebut sebagai titik kisi. Pada titik kisi itu bisa berisi atom, molekul, atau ion. Ini kalau satu sel satu, 3 dimensi sel satuan. Nah, ada 7 tipe unit sel gitu ya. Ada yang simpel kubik gitu ya, seperti ini. Ada yang tetragonal. Ini kalau jaraknya, ini tergantung jaraknya dan sudutnya gitu ya. Ini sudutnya alfa, beta, gamma itu sama gitu ya, 90 derajat. Kemudian ini panjangnya A, B, C itu sama. Ini simbol kubik gitu. Kemudian ini ada tetragonal, itu kalau A-nya tidak sama dengan B, A sama dengan B, ini ya A sama dengan B, tetapi C-nya berbeda. Itu tetragonal. Sudutnya semuanya tetap 90 derajat. Kalau yang ortorombik ini baik A, B, C-nya itu berbeda, sudutnya tetap 90 derajat. Oke, ini kemudian kalau yang rombohedral itu kalau A, B, C-nya sama, tetapi sudutnya ada yang tidak 90 derajat. Nah, ini sudutnya sama tetapi tidak 90 derajat. Nah, ini alfa sama dengan beta sama dengan gamma tetapi tidak sama dengan ini. Ini rombohedral. Ini monoklinik, ini ABC-nya tidak sama, A sama dengan gamma sama dengan 90 derajat, tetapi betanya yang tidak sama dengan 90 derajat. Ya. Ini betanya yang ini. Oke, kemudian ini triklinik itu yang seperti ini. Nah, oke. Itu tipe unit selnya, kemudian ini tipe sel kubiknya. Ini ada yang simbol kubik itu seperti ini ya, atom-atomnya ada di pojok-pojoknya saja. Kemudian ada yang BCC gitu ya, body center kubik, itu ada di tengah, itu ada atomnya lagi. Kemudian ada face center kubik, FCC gitu ya. FCC ini ya, di sisinya itu ada di pusat sisinya itu ada atomnya. Oke, kemudian ini ya, kalau
senyawa yang identik. Ini simple cubic cell. Itu ini ya susunannya seperti ini. Nah, ini dipotong gitu ya, 3 dimensinya jadi kira-kira seperti ini, ada pusatnya kepotong. Ini kalau yang BCC tadi susunannya kira-kira seperti ini, kalau dipotong ada yang tengahnya utuh dikelilingi. Oke, ini ya kernel atom. Ini yang FCC, ini yang apa ini? Simbol kubiknya. Oke, ini dibagi 8 sel unit, satu atomnya ini dibagi cuma 2 unit. FCC itu yang dibagi 2 unit. Ya. Nah, satu atom atau sel unit ini 8, ini sama dengan 1/8. Ini ada 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini satu atom, ini 1/8 masing-masing. Kalau ini dipotong gitu kan 1/8. Nah, ketika dipotong itu tadi ini ya. Nah, ini dipotong. Ini kan 1/8. Kalau di total itu 1. Ya. Kalau ini nanti BCC ini ada 2 atom di dalam setiap sel unitnya. Ini satu atom yang utuh ditambah 8 bagian per 8 gitu ya. Ini ada 8 tambah 8 kali 1/8 tambah 1 yang di tengah. Kalau yang FCC berapa coba? Ini 1/8 kali 8, ini ada setengahnya kali 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Setengah kali 6 ada 3 tambah 1 ada 4 gitu ya. 4 atom di setiap sel unit. Nah, ini ya hubungannya SCC gitu ya, simple cubic cell. Kemudian body center cubic cell BCC, SCC ya. Ini bedanya, ini jari-jarinya atom, ini A-nya. Kemudian di BCC itu jari-jarinya atom adalah seperti ini. Hitung-hitungannya ini saya nggak akan menanyakan detailnya ini ya. Ini beda cara A-nya. A-nya itu ini 2R saja, gampang. Paling gampang itu yang SCC. Oke. Sel kubik terpusat berarti BCC gitu ya. Sisi sel unit adalah 409 pm. Hitung kerapatan perak tersebut. Volume itu A pangkat 3 gitu ya. A-nya itu ini ya. A-nya itu 409 gitu ya. Kemudian ini ya. FCC gitu ya. Sel kubik terpusat itu FCC. BCC ya. BCC. Sel kubik terpusat itu ini ya. Wow, terjemahan BCC. Ini tadi ada mana? Oh, ini ya. FCC, FCC. Sel kubik terpusat itu FCC. Berarti di situ ada 4 atom. Ini per molnya. Kemudian ini sekian 1 mol itu sekian atom gitu. Kemudian ini mau nyari masanya gitu ya. Massa untuk 4 atom itu adalah sekian gram. Kemudian massa dibagi volume. Volumenya adalah ini. Maka ketemunya adalah sekian gram per cm3. Oke, ini percobaan ketika suatu kristal ini dilewatkan, ini sebarannya gitu ya, sinar X-nya.
Ini nanti untuk menghitung isinya gitu ya. Nah, ini kalau ada yang di ini sama, ini bisa menghitung sudut ininya, di sin tetanya. Ini untuk pengukuran ini mestinya kalau ini sama, ini kalau ini fasenya sama, ini kan mestinya nyampe nya sama. Tetapi ada delay kan, ini ada delay sampai di sini, ini tambah delay ini. Nah, makanya dua titiknya berapa ini nanti dihitung ininya selisih berapa. Jarak tambahan, nah, ini jarak tambahnya itu 2D sin theta gitu ya. Itu n kali lambdanya, panjang gelombangnya yang digunakan berapa. Ini persamaan berat ya. Oke, ini contoh soalnya. Jika diketahui ini ya, sinar X panjangnya ini dipisahkan dari suatu kristal dengan sudutnya sekian. Asumsikan n-nya sama dengan 1, berapa jarak antar lapisan dalam kristal gitu ya. N-nya 1 berarti ini sudut tetanya tahu gitu ya. Ini sudut tetanya sudah tahu, di sin theta berarti nanti panjang gelombangnya juga tahu ini ya, panjang gelombangnya ini berarti D-nya tahu, jaraknya adalah D ya. Oke, kemudian jenis kristal, ada kristal ionik, pengetahuan saja tidak apa-apa nanti. Titik kisi ditempati oleh kation dan anion. Nah, ini ya. Disatukan oleh gaya elektrostatik. Keras, kemudian getas itu mudah rapuh gitu ya. Kemudian titik lelehnya tinggi. Ini konduktor lemah untuk panas dan listrik. Maaf. Ini untuk CSCl gitu ya. Ini CS-nya, ini CL-nya. CS-nya lebih kecil, CL-nya. Ini zinc sulfida. Zn. Ini FCC. Kemudian ini CaF2. Kemudian untuk kristal kovalen, ini titik kisinya ditempati oleh atom. Gitu ya. Kalau ini tadi titik kisi ditempati oleh kation dan anion. Kalau ini ditempati oleh atom. Kemudian disatukan oleh ikatan kovalen. Keras, titik lelehnya juga tinggi. Konduktor lemah untuk panas dan listrik. Ya, ini atom karbon, contohnya atom karbon. Oke, kemudian ada kristal molekular. Titik kisi ditempati oleh molekul. Gayanya gaya antar molekul, kemudian lunak, titik lelehnya rendah. Konduktor lemah bagi panas dan listrik. Itu jenis-jenis kristal gitu ya, ada kristal ionik, kristal apa tadi? Kovalen, ada kristal molekular gitu ya. Bedanya yang menempati, kalau kristal ionik itu kation atau anion, kalau kristal kovalen itu nanti atom, kalau ini kristal molekular itu yang menempati adalah molekul. Kemudian ini kristal metalik. Titik kisi ditempati oleh atom-atom logam. Titik kisinya, jadi titik kisi sudah ya. Kemudian ikatannya adalah ikatan metalik. Lunak sampai dengan keras. Titik lelehnya bisa rendah, bisa tinggi. Konduktor yang baik bagi panas dan listrik. Jadi kalau ini di sini, ini adalah intinya dan subkulit elektronnya. Kemudian ini adalah awan elektronnya, gitu ya. Nah, ini awan elektronnya ini, makanya ini penghantar listrik yang baik, gitu ya. Oke. Ini rangkuman jenis kristalnya gitu ya. Ada ionik, kovalen, molekular dan metalik. Contoh-contohnya juga sudah ada di sini. Ini
ini apa, gayanya yang menahan itu adalah elektrostatik, kemudian ini ke kovalen, kemudian ini ini ya, gaya dispersi, dipol-dipol gitu, atau hidrogen bond. Kemudian kalau ini metallic bond, ini sifatnya, ini contoh-contohnya, nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, gelas merupakan produk gabungan dari materi-materi anorganik yang secara optik terlihat transparan yang diinginkan sampai kondisi padat tanpa mengalami kristalisasi. Ini kristal kuarsa, ini tidak mengalami kristalisasi gitu ya. Ini kalau yang gelas kuarsa itu strukturnya lebih tersusun rapi, kalau yang non kuarsa ini. Jadi ini ya, tentu saja lebih baik gitu ya. Oke, ini superkonduktor yang ya, superkonduktor bersuhu tinggi. Jadi tembaga, kemudian aluminium itu juga konduktor untuk listrik dan panas. Tetapi dia punya resistensi tertentu gitu ya. Dia gampang panas gitu ya. Kalau dilewati itu gampang panas. Nah, kalau mau bagus ya itu ditempatkan pada suhu yang sangat rendah. Nah, tetapi kan untuk mengelola suhu yang sangat rendah itu juga biayanya besar. Nah, kemudian di penemuan-penemuan berikutnya ini ada magnetik yang ditempatkan pada liquid nitrogen, ini bisa mengapung gitu ya. Ini superkonduktor. Ini bahannya adalah ini ya. Yttrium, barium, copper oksida ini ya. Ini ya. Nah, kemudian ini juga sebenarnya ini masih di liquid nitrogen gitu ya. Kalau direndam di dalam liquid nitrogen ini elevasi gitu, superkonduktor yang baik. Nah, ini contoh aplikasinya, ini pakai helium cair gitu ya. Helium itu kan gas ya, nah, helium cair berarti kan harus didinginkan gitu ya. Ini juga superkonduktor ini aplikasinya. Elevated ini ya. Elevated train gitu ya. Nah, superkonduktor. Oke, kita masuk ke perubahan fase gitu ya. Perubahan fase itu bisa ini ya, dari padat menjadi gas atau padat menjadi cair, cair menjadi gas, gas menjadi cair, cair menjadi padat atau gas langsung menjadi cair. Nah, ini urutan terbesarnya ini temperatur ya. Ini urutan. Sebentar. Ini penguapan. Ini pengembunan. Nah, ini ya. Oh, jumlah molekulnya ya. Jumlah molekulnya itu banyakkan ini ya. Ini energi kinetiknya. Jumlah molekulnya ini. Oke. Penguapan dan pengembunan. Tekanan uap kesetimbangan merupakan tekanan uap yang diukur pada kesetimbangan dinamis, pengembunan dan penguapan. Ini kita membahas penguapan dan pengembunan. Ini tadi ya jumlah molekul apa ya? Molekul ini suhunya P2-nya itu lebih besar. Ini yang P2 perubahan fasenya. Kalau jumlah molekulnya lebih. Nah, saya belum, nanti kita bahas kalau. Oke. Contohnya ini ya, air dalam bentuk cair, dalam bentuk gas. Nah, ini kan kesetimbangan, ini bisa mengembun. Nah, ini kalau tekanan uapnya berapa pada kesetimbangan. Ini kesetimbangan dinamis laju pengembunan sama dengan laju penguapan. Yang ini penguapan, yang ini pengembunan. Ini namanya kesetimbangan dinamis. Ini laju penguapan gitu ya. Ini laju pengembunan. Nah, ini ada kalanya ini ketemu di titik tertentu. Nah, ini adalah kesetimbangan dinamis. Oke, ini untuk mengukur tekanan uapnya berapa.
Jadi ini ditempatkan di tempat vakum, ini cairannya misalnya air tadi, ini juga ini ya, barometer gitu. Nah, ini akan terbentuk uap. Nah, ini akan menekan ini. Nah, ini berapa tekanannya itu terbaca. Sebelum penguapan ini sudah kesetimbangan. Pada saat tertentu ini akan kesetimbangan. Tentu saja suhunya dijaga mau berapa. Kemudian kita lihat kalor penguapan molar, gitu. Delta evaporation. Tadi kan sudah ditentukan juga bahwa ini yang salah satu yang diukur. Merupakan energi yang dibutuhkan untuk menguapkan 1 mol cairan. 1 mol cairan itu dibutuhkan ini 1 apa ini? Oh, tekanan, ini tekanan uap ya. 1 atmosfer, ini 1 mol, ini 100 derajat. Ln P delta evaporation per RT plus C, ini rumusnya. P kesetimbangan itu sama dengan tekanan uapnya berapa. T itu suhu, kemudian R itu konstanta gas, ini untuk H2O dan dibandingkan dengan apa ini? Dietileter ya. Oke, ini titik didih, itu suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan luar. Air itu 100 derajat gitu ya. Delta evaporation-nya ini. Titik didih normal di mana cairan mendidih ketika tekanan luarnya 1 atmosfer ini ya. Ini pada 1 atmosfer ini tekanan ini mendidih gitu. Etanol itu 78,3 delta evaporation-nya ini. Kemudian ada suhu kritis. Suhu kritis itu adalah ketinggian temperatur di mana gas tidak dapat dibuat menjadi cair, seberapapun tekanan yang diberikan. Nah, ini suhu kritis untuk air itu 374,4 derajat Celcius. Jadi kalau pada suhu itu sudah tidak ada air dalam bentuk cair gitu ya. Dengan tekanan berapapun. Tekanan kritis adalah tekanan minimum yang harus diberikan untuk menyebabkan pencairan pada suhu kritis. Nah, ini ya. Tekanan kritisnya itu 219. Jadi harus dengan tekanan ini baru bisa mulai minimal ya, mencairkan. Oke. Tadi perubahan dari fase cair dan gas gitu ya. Sekarang fase cair dan padat. Dari padat menjadi cair itu namanya pelelehan atau apa dalam bahasa Inggrisnya? Ini membeku, freeze. Ini melting ya. Melting. Pelelehan itu melting. Saya sampai lupa ya. Melting. Oke, contohnya ini es menjadi air. Oke, titik leleh pada suatu padatan atau titik beku ini sama ya, titik leleh dan titik beku itu mestinya sama. Adalah suhu pada saat fase padat dan cair berada dalam kesetimbangan. Oke, di situ ada kalor peleburan molar. Delta fusion adalah energi yang dibutuhkan untuk melelehkan 1 mol padatan air. Melting point-nya 0. Delta fusion-nya 6,01. Kalau soal biasanya ini diberikan gitu ya. Oke, nah ini adalah kurva pemanasan gitu ya. Jadi misalnya ini saya punya es gitu ya. Es pada suhu tertentu minus berapa gitu ya. Ini minus berapa. Ini kemudian dipanaskan. Dipanaskan akan mencapai ini. Titik leburnya, melting point-nya. Nah, air kan 0 derajat gitu ya. 0 derajat. Nah, ini kurvanya ditulis ini ya mendatar. Kenapa mendatar? Karena ini merubah semua yang masih padat tadi menjadi cair dulu gitu ya.
baru setelah cair, meskipun proses sebenarnya nggak seperti itu, tetapi gambar kurva pemanasannya ini ya, ditahan dulu. Kemudian kalau masih mau dinaikkan ini airnya yang dalam bentuk cair, ini suhunya dinaikkan. Nah, sebenarnya sebagian itu sudah menguap, tetapi ini untuk kurvanya ya sampai 100 derajat itu baru nanti penguapan. Gitu ya. Penguapannya ditahan juga, merubah semua menjadi uap dulu, baru suhu uapnya dinaikkan lagi. Kira-kira kurvanya adalah seperti itu. Oke, kemudian ini penyubliman. Itu perubahan menjadi padat menjadi gas. Atau ini penghabluran. Saya baru dengar ini, penghabluran. Lawannya penyubliman. Dari es menjadi uap langsung gitu ya. Kalau penyubliman molar, delta H sublimation, entalpi sublimation gitu ya, adalah energi yang dibutuhkan untuk menyublim 1 mol padatan. Nilainya itu ya tentu saja sama dengan delta H fusion ditambah delta H evaporation gitu ya. Nah, ini berlaku hukum Hess. Nah, kemudian ini adalah diagram fase untuk menjelaskan kondisi-kondisi saat suatu zat berada pada wujud padat, cair atau gas gitu ya. Ini untuk air gitu ya. Untuk air kalau ini suhunya 0 derajat, tekanan 1 atmosfer ya, di sini itu dari padat nggak bisa langsung menjadi gas tetapi menjadi cair gitu ya. Kemudian 100 derajat 1 atmosfer itu baru dari cair menjadi uap. Nah, pada titik tekanan 0,006 atmosfer pada suhu 0,01 derajat Celcius ya, ini bisa ada 3 fase gitu ya. Nah, ini kan perubahan fasenya tadi 2 fase, ini 3 fase. Ini terjadi pada ini untuk air gitu ya. Ini diagram fase untuk karbon dioksida gitu ya. Nah, ini nanti kalau nah, ini perubahan kalau ditambahkan zat terlarut gitu ya, non volatil gitu ya. Zat terlarut non volatil kalau ditambahkan, misalnya penambahan garam, penambahan ini kan nanti ada perubahan baik titik didih maupun titik lebur, kenaikan titik didih atau penurunan titik lebur gitu ya. Nah, ini kira-kira ada perubahannya seperti ini, bergeser. Oke, ini aplikasinya di struktur kristal cair ya, LCD, liquid crystal display misalnya. Nah, itu penggunaannya ini. Ada yang pneumatik, ada smektik gitu ya. Saya belum memahami pemahaman, tetapi berdasarkan sifat-sifat tadi gitu ya, perubahan gitu tadi. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, kita diskusikan lebih detail di kelas saat pertemuan online. Terima kasih. Silahkan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.